semuanya, apa kabar? Kakak harap adik-adik semuanya baik-baik saja ya di rumah. Nah, adik-adik harus tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang bergizi. Yang terpenting adalah adik-adik tetap di rumah saja. Nah, walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja, tapi kita bisa beribadah di rumah kita masing-masing. Karena Tuhan Yesus juga hadir di mana saja, termaksud di rumah adik-adik masing-masing. Nah, sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu, ajak orang tua adik-adik semuanya untuk membimbing adik-adik dalam beribadah berlangsung. Jangan lupa pakai pakaian yang rapi ya, sama seperti beribadah ke sekolah minggu. Dan jangan sambil tidur-tiduran. Yang terpenting adalah siapkan Alkitab dan catatan. Dan juga siapkan hati untuk sungguh-sungguh beribadah bersama Tuhan. Nah, kalau begitu, mari kita mulai ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Ada sukacita hari ini? Amin. Yuk sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita puji Tuhan sama-sama ya. Yes. Oke. Tepuk tangan semuanya. Adik-adik diberkati sama Tuhan Yesus, sama-sama kita bilang yes. Yes. Oke, kita mau lebih semangat lagi. Sama-sama kita katakan. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat
Silakan duduk adik-adik. Oke, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau lebih datang lagi sama Tuhan Yesus. Kita mau lebih menyembah Tuhan. Kita mau lebih berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus melalui pujian ini. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Adik-adik semua sama-sama kita katakan. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dengan lebih sungguh-sungguh adik-adik, kita pujikan pujian ini. Bapa, Kau sungguh baik. Engkau sungguh baik, Ya Yesus, kasih-Mu melimpah di hidupku. katakan Bapa, aku berterima kasih.
syukur Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang telah Tuhan berikan untuk hidup kami sampai pagi hari ini Bapa. Engkau yang siapkan hati kami Tuhan, Engkau yang siapkan telinga kami, Engkau yang siapkan pikiran kami untuk kami siap mendengarkan firman-Mu dari awal sampai akhirnya nanti Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap berkat dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini. Ibu mau menyapa ya adik-adik semuanya. Halo, selamat pagi untuk adik-adik yang ada di Salatiga, di Ambarawa, di Semarang, kemudian yang ada di Gombong. Halo, juga adik-adik yang ada di Ampel, juga yang ada di Papua, yang ada di Toraja, dan semua untuk adik-adik dan semua yang mengikuti ibadah pagi hari ini dimanapun juga berada. Salam sukacita dari kami yang ada di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya dan Tuhan Yesus tetap menjadikan kita kuat sepanjang tahun ini bersama dengan Tuhan. Ya, kita akan memulai, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siap ya adik-adik semua ya? Siapkan Alkitabnya, siapkan alat-alat tulisnya. Mungkin ada sesuatu yang ingin dicatat supaya tidak lupa gitu ya. Baiklah adik-adik, kita mau mulai ceritanya. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan sumber berkat. Ya, Tuhan ingin hari ini kita mengetahui, Tuhan ingin hari ini kita memiliki sikap hati yang benar terhadap segala keuangan, terhadap harta, terhadap kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, kita akan belajar dari kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 sampai 21. Pada suatu saat Yesus dan beribu-ribu orang ada di suatu tempat. Seperti biasa ya adik-adik, dimanapun Yesus berada pasti ada banyak orang yang mengikuti. Tentunya kecuali murid-muridnya ya. Kalau murid-muridnya memang selalu mengikuti Yesus kemanapun Yesus pergi. Dan tidak terkecuali juga untuk orang-orang banyak. Mereka pasti mengikuti, oh ada kabar Yesus mau di sana. Maka semuanya berbondong-bondong untuk mencari di mana Yesus berada. Nah, seperti hari itu ada beribu-ribu orang yang berkumpul. Mereka ingin mendengarkan pengajaran yang disampaikan oleh Yesus. Nah, tetapi pada waktu Yesus sedang menyampaikan pengajarannya ya adik-adik, tiba-tiba ada satu orang yang datang kepada Yesus. Dia berkata, "Guru." Wah, dia menyebut Yesus guru ya. "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya dia itu mau berbagi warisan dengan aku." Gitu ya. Adik-adik tahu warisan itu apa? Warisan itu adalah harta atau kekayaan yang akan menjadi milik kita setelah orang tua kita nanti meninggal. Itu yang dinamakan warisan. Ya. Yesus mendengar apa yang dikatakan oleh orang tersebut, tetapi Yesus tidak memenuhi permintaan orang itu. Tapi kemudian Yesus malah berkata kepada banyak orang di situ. Kata Yesus, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Nah, setelah berkata demikian,
Yesus kemudian menceritakan tentang perumpamaan orang kaya yang bodoh. Ya, nah, demikian isi perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh ya adik-adik. Ada seorang kaya, dia tanahnya banyak sekali. Dia diberi kepandaian oleh Tuhan untuk mengelola tanahnya sehingga pada saat panen, wah, hasil tanahnya melimpah-limpah banyak sekali. Dia mendapatkan panen yang luar biasa sampai lumbungnya itu tidak cukup untuk menampung semua hasil panennya. Karena panennya itu banyak sekali. Adik-adik tahu enggak apa yang dinamakan lumbung? Lumbung itu adalah suatu bangunan, gitu ya, suatu bangunan yang digunakan untuk menyimpan hasil panen. Misalnya padi, jagung, gandum, dan masih banyak lagi ya. Dan juga bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang yang lain. Nah, itu namanya lumbung dan biasanya dimiliki oleh para petani. Nah, adik-adik, orang kaya ini bingung dia. Apa ya yang harus aku lakukan? Dia bertanya, dia berpikir sendiri. Hasil tanahku melimpah-limpah. Panenku banyak sekali, tapi lumbungku tidak cukup untuk menyimpan semuanya. Apa ya? Gitu. Dia berpikir sendiri. Akhirnya dia berpikir, oh iya, aku punya rencana. Aku mau merombak lumbung-lumbungku dan mendirikan lumbung yang lebih besar. Dan aku akan menyimpan semua hasil panenku di lumbung yang besar itu dan semua barang-barangku. Nah, lalu kalau rencanaku itu sudah terlaksana, terus orang kaya ini punya rencana lagi. Dia berkata kepada dirinya sendiri, hartaku melimpah-limpah nih. Aku mau beristirahat, ya, aku tidak akan bekerja lagi. Aku akan makan enak, aku tinggal makan enak, aku akan minum yang enak, aku mau menikmati kekayaanku, aku mau bersenang-senang. Ya, sebab kekayaanku banyak, bertumpuk-tumpuk, mungkin bisa aku pakai bersenang-senang selama bertahun-tahun. Itulah semua rencana dari orang kaya tersebut. Semua dia rencanakan sendiri. Tetapi firman Allah berkata, hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu diambil daripadamu. Wih, keras sekali ya firman Tuhan ya. Adik-adik, sepertinya kan rencana dari orang kaya ini itu kan bagus ya. Dia punya rencana, dia ingin menyimpan hasil panennya, dia ingin menyimpan hartanya supaya semuanya bisa tertampung. Dan kalau dia sudah punya semuanya, dia akan menikmatinya. Bukankah itu hasil kekayaannya? Itu ya. Sepertinya rencananya memang bagus. Tetapi kenapa Allah menyebut dia bodoh? Nah, ini yang akan kita pelajari ya adik-adik ya. Yang dimaksud dengan bodoh di sini bukan karena orang kaya ini tidak berpendidikan adik-adik. Bukan itu. Orang kaya ini disebut bodoh itu karena dia tidak melibatkan Tuhan di dalam setiap rencananya. Harusnya dia tahu siapa Tuhan itu. Harusnya dia tahu bahwa berkat yang dia miliki itu dari Tuhan. Harusnya dia melibatkan Tuhan. Dan juga harusnya dia tahu bahwa Tuhanlah yang mengetahui hari esok. Apa yang akan terjadi pada hari esok itu hanya Tuhan yang tahu.
Tetapi orang kaya ini dia tidak bertanya kepada Tuhan. Dia tidak bertanya, Tuhan ini bagaimana? Tuhan ini hasil panenku melimpah nih. Terus lumbung-lumbungku gak cukup itu untuk menampungnya. Apa loh Tuhan yang harus aku lakukan? Dia tidak berkata seperti itu kan tadi. Dia hanya berpikir sendiri. Dia merencanakan sendiri untuknya. Dia merencanakan segala sesuatunya dengan kemampuannya sendiri. Dia merasa bahwa dia mampu untuk melakukan setiap rencana yang dia susun. Ya, itulah yang dikatakan bodoh di hadapan Tuhan, sebab dia tidak tahu apa yang akan terjadi kepadanya hari esok. Itu ya adik-adik, yang pertama dikatakan kenapa dia bodoh. Hal yang kedua, dia dikatakan bodoh karena dia tamak, adik-adik. Ingat ya tadi sebelum Yesus menceritakan perumpamaan, Yesus sudah memperingatkan tentang ketamaan. Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Orang ini tamak karena dia menumpuk semua hasil kekayaannya. Dia menumpuk dan menyimpan sendiri semua kekayaan untuk dirinya sendiri. Baginya, hartanya, kekayaannya adalah segala-galanya. Dia sudah melupakan Tuhan. Yang ada di pikirannya adalah kekayaannya. Yang ada di hatinya adalah kekayaannya. Yang ada di dalam rencananya semua adalah mengenai kekayaannya juga. Hidupnya berpusat kepada kekayaannya itu, adik-adik. Dia lupa bahwa kekayaan yang dia miliki itu berasal dari Tuhan. Dia lupa bahwa Tuhan adalah sumber berkat. Seharusnya dia mempergunakan kekayaannya itu untuk memuliakan Tuhan. Misalnya membantu orang miskin. Atau misalkan memberikan makanan kepada orang yang kelaparan. Atau bisa juga membantu anak-anak yang putus sekolah karena tidak punya biaya. Harusnya seperti itu ya adik-adik, mempergunakan kekayaannya untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi ini tidak. Orang kaya ini bodoh karena dia tamak. Dia mempergunakan semuanya untuk dirinya sendiri. Nah, hal itulah yang menimbulkan kemarahan Allah. Maka kemudian Allah berkata, "Hai orang bodoh, malam ini juga jiwamu akan diambil." Matilah adik-adik orang kaya tersebut. Nah, dia kehilangan nyawanya, dia tidak bisa lagi menikmati kekayaannya. Semua kekayaannya yang melimpah-limpah itu sia-sia. Karena kalau dia sudah mati, dia tidak bisa menikmati kekayaannya tersebut. Nah, demikianlah adik-adik yang terjadi kepada orang yang tamak, yang mengumpulkan dan menyimpan hartanya untuk dirinya sendiri. Nah, adik-adik, setelah kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, hendaknya kita tidak melakukan, tidak mengulangi kebodohan orang kaya tersebut. Siapa yang memberkati kita, adik-adik? Tuhan. Siapa, dari mana harta kekayaan yang dimiliki oleh manusia? Dari Tuhan. Jadi kesimpulannya, Tuhan adalah sumber berkat kita. Adik-adik bisa berkata sekarang, Tuhan adalah sumber berkatku. Nah, jadi kalau kita sudah tahu seperti itu, ingat semuanya berasal dari Tuhan dan pergunakan semua yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan. Itu dia firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang buka Alkitab adik-adik semuanya. Buka di kitab Amsal pasal 10 ayat 22.
Kitab Amsal pasal 10 ayat 22. Begini bunyi firman Tuhan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Sekali lagi, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, ya adik-adik semuanya. Kita akan tutup firman Tuhan pada pagi ini dengan doa ya. Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi ini Tuhan. Engkau mengajari kami untuk kami memiliki sikap hati yang benar terhadap segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk kami terus mengingat bahwa Tuhan adalah sumber berkat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali di firman Tuhan yang akan datang. Shalom. Shalom adik-adik. Nah, apa kabarnya nih di rumah? Pasti semuanya baik-baik saja dong ya. Dan senantiasa penuh sukacita Kak. Amin. Nah, di sini kakak-kakak punya beberapa pengumuman buat adik-adik semuanya. Betul. Yang pertama apa Kak? Oke, yang pertama Abi Betel Area mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik, kakak-kakak, dan orang tua yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Ya. Nah, yang kedua Kak. Apa Kak? Mari kita saksikan bersama-sama video adik-adik yang kemarin mengikuti ibadah Paskah online. Yuk kita saksikan kita lihat bersama-sama. Cekidot. Ternyata adik-adik di rumah semua antusias sekali ya mengikuti ibadah online. Keren-keren semuanya ya. Iya, semuanya fotonya pada ganteng-ganteng, pada cantik-cantik. Nah, aktivitasnya apa nih Kak untuk minggu besok? Oke, aktivitas untuk minggu ini. Ya. Untuk adik-adik di rumah silakan mengambil kertas, kemudian menuliskan ayat hafalan yang ada di Amsal 10 ayat 22. Ya. Nah, adik-adik di rumah silakan boleh dihias semenarik mungkin. Iya, dan jangan lupa Kak. Apa tuh Kak? Difoto lalu dikirimkan ke kakak-kakak. Nah, biar kita betul bisa banget adik-adik. Ya, biar kita bisa saksikan bersama-sama ya, di depan. Oke, ibadah kita sudah selesai. Ya.
Kita mau apa Kak? Berdoa. Oke, Yuk. Kak Kibi dipersilakan. Ya, yuk semuanya adik-adik, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersukacita, kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih Bapa buat kesehatan dan kekuatan yang telah Tuhan berikan. Semoga firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini boleh bertumbuh dalam hati kami dan berbuah lebat. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan sertai kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri doa api ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik di rumah jangan lupa untuk terus mematuhi 5M. Yang pertama apa Kak? Memakai masker, Kemudian mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi aktivitas. Ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.